Setelah udah selesai podcast dia, ngapain kau di sini katanya? Kau juga narasumber gitu ya. Jadi ribut gitu. Ribut. Ada istrinya yang ngerosok dulu. Oh gitu. Marah-marah gitu ya. Kamu yang melaporkan ini ya ke Yamaguchi. Kamu yang mengirim email ke Yamaguchi ya. Saya sih diam aja. Saya nggak mau lah. Harus takut kalau melaporkan ke Yamaguchi. Kalau belum ada laporan juga. Kalau memang benar valid ya kan? Iya. Kita menyampaikan yang benar ya kan. Teman-teman saya yang alumni Jepang, terutama yang PhD di Jepang itu tergelitik pengen tahu itu Rismon beneran lulusan Jepang atau tidak. Kenapa? Karena pola-pola pikirnya atau informasi yang keluar dari mulutnya gitu ya, itu tidak menggambarkan peneliti yang benar-benar lulus dari Jepang. Hari ini publik pun sedang menuntut Abang Rismon Sianipar untuk menunjukkan ijazah aslinya, dan Rismon pun mengelak dan tidak bersedia menunjukkan ijazah aslinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang si Joshua Sinambela ya, yang tiba-tiba saja mengaku didamprat istri si Rismon. Ketika berada di balik layar sebuah podcast ya, kalau nggak salah Nasional TV ya, Nusantara TV, NTV ya, karena kenapa didamprat? Karena dianggap telah menanyakan ya, mempertanyakan keaslian ijazah Rismon S2 dan S3 ke Yamaguchi University atau Yamaguchi Daigaku. Aduh, kok marah sih, Temon, istrimu kok marah? Ha? Kalau emang ya kan Rismon itu benar-benar pernah kuliah di Yamaguchi Daigaku, kan santai saja gitu loh. Jokowi aja loh santai gitu loh ketika kalian menggeruduk UGM. Karena Jokowi memang pernah atau merasa pernah kuliah di UGM dan lulus gitu loh. Hah? Tetapi teman-teman ya, terkait marahnya si istrinya si Rismon kepada Joshua Sinambela, saya menduga ada dua prediksi gitulah yang bisa saya sampaikan. Pertama, istri Rismon itu memang sebetulnya tidak tahu dengan pasti ya apakah si Rismon itu benar-benar pernah kuliah di Yamaguchi Daigaku ataukah tidak. Karena apa ya, kita tahu bersama lah, banyak kali ya kan laki-laki modus ya kan yang mengaku ke calon istrinya, "Oh, dia lulusan ini, lulusan itu. Dia kerjanya ini, kerjanya itu." Biar apa? Ya biar istrinya itu mau. Intinya banyak sekali laki-laki yang ngaku lulusan ini, lulusan itu ke calon istrinya. Faktanya jong, ya kan? Atau kemungkinan kedua, prediksi kedua, bahwa istri si Rismon itu memang sebetulnya sudah tahu bahwa si Rismon memang tidak pernah kuliah di Yamaguchi Daigaku Jepang gitu ya. Makanya marah. Kenapa marah, Bang? Ya takut modusnya kebongkar. Tetapi ini bukan tuduhan, ini saya menduga, ya kan? Iyalah. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kemarin saya diundang sama DT Nusantara ya, TV Nusantara. Nusantara TV. Nusantara TV. Ternyata Rismon juga diundang. Ya kan? Ketika saya masuk di ruang transit, gitu ya kan? Dia masih podcast. Ya. Bagi podcast, mau salamin dia. Oh, saya masih podcast katanya gitu. Setelah udah selesai podcast dia, ngapain kau di sini katanya? Kau juga narasumber gitu ya. Jadi ribut gitu. Ribut. Ada istrinya yang ngerosok dulu. Oh gitu. Marah-marah gitu ya. Kamu yang melaporkan ini ya ke Yamaguchi. Kamu yang mengirim email ke Yamaguchi ya. Saya sih diam aja. Saya nggak mau lah. Harus takut kalau melaporkan ke Yamaguchi. Kalau belum ada laporan juga. Kalau memang benar valid ya kan? Iya. Kita menyampaikan yang benar ya kan, fakta-fakta ya kan. Contohnya nih saya nih, S1 saya di Medan, orang mau laporkan silakan, S2 di Bandung, S3 bukan melaporkan tapi kita mengcross verifikasi ya. Contoh nih saya S3 di Unisba, dokter.
ya silakan aja tanya ke saya. Iya, Saya iya, gitu. harusnya kan bangga, Nggak ada memang iya. asli gitu ya. Nanti biar rektor yang jawab. Jadi Ini kemungkinan marah. Wah ini Ya, teman baru nih teman-teman ya. Jadi ada Marah-marah kemarin aksiden ya ketika Bang Joshua Sinambela mau podcast Nusantara TV, tiba-tiba ada katanya nyonyanya Rismon ya. Hai ibu-ibu nyonya Rismon, jangan terlalu galak-galak ya. Nah, jadi katanya nih nanya dia kepada Bang Joshua, kamu nggak yang laporkan ke Yamaguchi, yang nanya ke Yamaguchi gitu. Ini kan sangat menarik sekali loh. Pak Jokowi nih gitu kan biasanya nggak pernah ini gitu kan. Apa yang saya katakan pada saat di opening tadi? Saya nggak bikin-bikin, ya kan? Nggak hoax, ya. Kalau misalnya memang itu nggak benar, berarti yang berbohong bukan saya, tetapi Joshua Sinambela. Kenapa? Karena kabar yang menyebutkan bahwa Joshua Sinambela ini didamprat oleh istri si Rismon di balik layar sebuah podcast yang diselenggarakan oleh Nusantara TV itu disampaikan oleh Joshua Sinambela sendiri, ya kan? Ya kalau saya lebih percaya sama Joshua Sinambela, iyalah dia nggak memiliki, menurut saya tidak memiliki motif apapun untuk melakukan kebohongan terkait hal ini. Cuma yang menjadi pertanyaan, kenapa sih harus marah-marah istrimu, Mon? Takut ya? Takut, takut kalau kebohonganmu sebagai ahli digital forensik yang katanya lulusan Yamaguchi University terbongkar gitu. Aduh, teman, lanjut. Teman-teman saya yang alumni Jepang, terutama yang PhD di Jepang itu tergelitik pengen tahu itu Rismon beneran lulusan Jepang atau tidak. Kenapa? Karena pola-pola pikirnya atau informasi yang keluar dari mulutnya gitu ya, itu tidak menggambarkan peneliti yang benar-benar lulus dari Jepang, gitu ya. Nah dari situlah mereka mencoba melakukan verifikasi terhadap penelitian-penelitiannya Rismon. Ya, penelitiannya, patennya, ya terutama tesisnya, ya disertasinya, dan itu mereka tanyakan langsung ke Yamaguchi dan dijawab apa? Dijawab tidak ditemukan. Bahkan mereka sudah cari semua library yang ada di Yamaguchi, ya itu tidak ditemukan. Kenapa? Di peraturan Yamaguchi disertasinya itu menyebutkan bahwa semua disertasi itu harus muncul di library mereka. Ya, jadi kalau masalah ragu dan tidak ragu ya sebetulnya bukan hanya mereka-mereka yang pernah menempuh pendidikan di Jepang ya, baik S1, S2 maupun S3 gitu ya, apalagi di jurusan atau keahlian yang sama seperti yang disampaikan oleh Joshua Sinambela tadi ya, ahli digital forensik, lulusan Yamaguchi University. Sementara orang Indonesia yang lulusan Yamaguchi University ya, jurusan itu tadi Fakultas Engineering, jurusan digital forensik, kan bukan hanya si Rismon sendiri, kan banyak. Nah wajarlah mereka itu bertanya-tanya, berkomunikasi, karena biasanya sesama lulusan, sesama alumni itu punya chemistry, punya ikatan, punya grup WhatsApp yang sama. Misalnya seperti itu, kayak saya punya gitu loh, grup WhatsApp dengan teman-teman dari jurusan yang sama, dari universitas yang sama, baik satu angkatan maupun angkatan yang berbeda tetapi saling mengenal. Itu ada grupnya, ya kan? Jadi kalau misalnya ada seseorang yang mengaku ahli ya di bidang yang kami kuasai tetapi kami mencurigainya, ya kan layak kami diskusikan. Dan saya memang sejak awal ya sudah mencurigai bahwa si krisis moneter ini bukanlah seorang ahli digital forensik gitu loh. Apalagi Joshua Sinambela yang sudah jelas-jelas ahli digital forensik. Pasti dia terasa lah bahwa si Rismon itu ucapannya itu nggak mencerminkan sebagai seorang ahli digital forensik. Lanjut. Konten ini ditujukan kepada Abang Rismon Sianipar yang dikenal oleh publik luas sebagai pemburu ijazah Pak Jokowi yang tidak pernah kenal lelah dan sangat ambisius untuk membuktikan apa yang ia sangkakan terkait dengan kasus Pak Jokowi, ijazah Pak Jokowi. Guru spiritual Confucius itu pernah memberikan nasihat pada muridnya. Jangan kamu menuntut sesuatu kepada orang lain yang tidak bisa kamu lakukan sendiri. Hari ini publik pun sedang menuntut Abang Rismon Sianipar untuk menunjukkan ijazah aslinya. Dan Rismon pun mengelak dan tidak bersedia
menunjukkan ijazah aslinya dan men-challenge atau menantang Pak Jokowi untuk sama-sama menunjukkan. Di sini berlaku apa yang diajarkan oleh Confucius, yang mengatakan Bang Rismond mencoba untuk orang lain melakukan sesuatu yang dia inginkan, sementara ketika orang lain menginginkan hal yang sama, ia tidak dapat melakukannya. Bukan partai politik. Saya tertarik dengan pernyataan pengamat politik media sosial barusan ya, yang juga merupakan seorang dosen di bagian tengah tadi, ya kan? Yang intinya itu si Rismond justru saat ini tidak bersedia menunjukkan ijazahnya, ya kan? Padahal sejak awal kasus ini bergulir sangat lantang sekali si Rismond dan kawan-kawan itu meminta agar Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya ke hadapan publik, ke hadapan dirinya. Nah begitu si Rismond ini mulai diragukan keahliannya sebagai seorang ahli digital forensik kejubulan Yamaguchi University dan banyak yang meminta akhirnya ya kan agar si Rismond ini menunjukkan ijazahnya. Lah kok dia sendiri nggak mau? Coba kira-kira gitu loh. Orang yang percaya dengan omongannya si Rismond ini kira-kira kualitasnya seperti apa gitu loh. Ya kan? Anak SD aja gitu loh. Kalau ngelihat faktanya seperti itu, kamu nuduh orang tapi ketika dituduh kamu nggak mau menunjukkan ijazahnya. Ya kan itu aduh macam kayak mana gitu ya. Aduh. Lanjut. Tifauzia Tiasuma ternyata gelar doktornya tak diakui. Tribunnews.com, sosok Tifauzia Tiasuma, yang sempat membuat geger masyarakat termasuk pejabat Istana Negara karena mengunggah foto perbandingan Presiden Joko Widodo, Jokowi, saat diwisuda ternyata gelar doktornya tidak diakui. Dari rilis yang diterima Tribunnews.com, memang dinyatakan benar Tifauzia Tiasuma pernah menempuh pendidikan untuk mendapat gelar doktor di Sekolah Tinggi Filsafat Griarkara. Hanya saja pendidikannya tidak diselesaikan sehingga gelar doktor tidak pernah didapatkan oleh Tifauzia Tiasuma. Dengan ini kami menyatakan bahwa Dr. Tifauzia Tiasuma tidak pernah mendapatkan gelar doktor dari Sekolah Tinggi Filsafat Griarkara. Tulis rilis tersebut yang ditandatangani Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Griarkara, Thomas Hidiajaya, Rabu, 12 Oktober 2022. Dalam keterangan itu dinyatakan alasan Tifauzia Tiasuma batal mendapatkan gelar doktor. Kata pihak kampus, yang bersangkutan tidak pernah menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh tenaga pengajar sebagai syarat lulus program artikulasi filsafat. Demikian pengumuman ini kami buat dengan sebenar-benarnya sesuai data administrasi kemahasiswaan program Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat Griarkara dan Pangkalan Data Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi, Dikti, tukasnya. Aduh, sibuk ngurusin, ya kan? Sibuk ngurusin ijazah Pak Jokowi yang palsu. Ya kan? Dua orang, ya, yang mengaku sebagai akademisi, ya kan, justru ijazahnya sendiri yang terbongkar palsu. Kalau udah macam kayak gini gimana? Coba, bukan hanya si krisis moneter, tapi juga si dokter mangkrak, ya kan? Pihak universitasnya gitu loh, ikatan alumninya yang memberikan sebuah pernyataan bahwa tidak pernah ada ijazah untuk si dokter mangkrak. Pun sama si Rismond gitu loh. Yamaguchi Daigaku tidak pernah gitu loh, mengaku tidak pernah memiliki mahasiswa atas nama si Rismond, apalagi mengeluarkan ijazahnya. Coba bayangin. Aduh. Semakin kau membuka aib seseorang, justru aibmu sendiri yang akan terbongkar secara otomatis gitu ya. Oke teman-teman ya, mari habis ini kita saksikan bareng-bareng tentang analisis gitu ya, analisis ijazahnya si Rismond ya, dari seorang konten kreator yang menurut saya analisisnya juga sangat tajam ya, cukup panjang ya, 10 menit, walaupun sudah pernah kami sajikan, coba kita sajikan ulang, kita komentari bareng-bareng lagi ya kan. Lanjut. Ini adalah ijazah dari Rismond Hasiolan Sianipar ya. Ini menggunakan bahasa Jepang ya. Nah, ini perlu saya sampaikan teman-teman, yang warna putih ini, kertas berwarna putih ini ijazah dari Pak Rismond, sedangkan yang berwarna kuning inilah ijazah dari Yamaguchi juga. Namun ada perbedaannya ya, kita lihat ya. Ya,
perbedaannya kenapa Pak Rismond punya warna putih, sementara yang di sebelah ini berwarna kuning. Oke, kita lihat ya. Ini dari Yamaguchi juga ya. Kita lihat ini di atas ini berbeda ya. Ada gambar ada tinta warna merah di atas ya. Ada tinta warna merah. Kemudian di bawahnya soal penomoran, di sini di sebelah Pak Rismond punya beda. Terus, wah ini cara tata letak namanya berbeda sekali ya teman-teman. Coba dilihat ya. Terus ini ada kode, ini apa ya? Kode seperti labirin ini. Yang merah dan ini kita lihat apakah sama nggak ya? Ya sepertinya sama. Nah ini coba kita lihat. Ini ijazah yang sudah tersebar ya, sudah tersebar di sosial media. Oke, ada banyak perbedaan ya. Yang kode-kode merah ini di sebelah ini cuma satu aja, so, biar nggak ada dusta di antara kita. Kita lihat, saya kasih fit to screen ya. Ini fit to screen ya teman-teman. Jadi ini beda, agak beda ya. Ini di sini teman-teman perhatikan ya. Teman-teman perhatikan ini yang punya Pak Rismond yang putih ini, sedangkan yang kuning berwarna merah ya. Ya saya tidak bisa bahasa Jepang. Jadi nanti sebentar ada versi bahasa Inggrisnya, tapi modelnya berbeda. Ini yang kedua. Di sini sudah ada lingkaran merah ini ya. Lingkaran merah ini kalian ingat ya, date March 8,2007. Oke. Tanda titik komanya nggak terlalu jelas ya. Nah, ini teman-teman ke bawah kita lihat. Lingkar merah yang kedua ini, teman-teman silakan saksikan. Ini ini ada garis merah nih, saya insert ya. Ini lurus ya, presisi saya tarik insert untuk melihat presisinya. Oke, kita lihat ada name titik 2, masa name-nya titik 2-nya di sini. Masa titik 2-nya di sini? Terus nationality titik 2 sini, titik 2 di sini, langsung di bawah. Harusnya kan ya kalau mau presisi ya di sini, ibarat titik 2-nya semua di sini. Terus kita lihat, ini yang di atas ini sudah pesiar beda-beda nih huruf. Bukan huruf ya, presisinya udah pesiar beda-beda nih. Satunya ke mana, ke Belgia Academy, satu ke Australia, satu ke mana, ke Yamaguchi. Bercanda ya. Jadi ini kita lihat, ini keyboard kursor ini susah sekali gerak nih. Oke, kita lihat ini dari titik 2 aja teman-teman sudah lihat kan. Name titik 2, nationality titik 2. Jadi itu kan ya mungkin kalau standar seperti itu bersyukur. Tapi kalau menurut saya sih pasti orang menggunakan titik 2 yang lurus di sini ya. Dari sini pindah ke sini gitu. Nah, kita lihat ke sebelahnya ini presisi. Kita lihat ini, saya tempelkan persis di depan huruf R ya. Teman-teman lihat. Presisi nggak? Nggak kan? Kalau kurang besar saya perbesarin lagi. Oke, segini aja lah biar teman-teman lihat ada jaraknya. Dari name agak maju. Terus nationality dia mundur sedikit sekian inci lah gitu. Di date of birth juga sama April. Course major sistem engineering gitu. Tapi ini nggak lurus ini nih. Masa sekelas Yamaguchi sebegini tidak teliti gitu? Nggak mungkin. Ini nih cetak dadakan ini nih. Ijazah cetak, sertifikat cetak dadakan ya. Ya ini tulisan certificate. Wih, certificate. Ini saya tanya dulu nih, font apa nih? Teman-teman jelaskan, apa jenis font ini? Oke. Terus yang berikut di bawah nih, we certify. Sabar, dilari-lari nih. Jangan sampai ditakut saya kita bongkar, dilari-lari nih. Nah, di bawah ini nggak perlu pakai software apapun, nggak perlu. Ini pakai biji mata saja bisa lihat ini di mana dia punya bengkok-bengkok ini. Hey, lihat nih. Nggak perlu pakai software, nggak perlu pakai digital forensik, nggak perlu pakai apa. Ini lihat ini nih, pakai biji mata ini, lihat ini. Ini di atas nih, ini ada SABC kayak sopran, alto, tenor, bass ini. Bukan ya. Ini lihat nih, lihat titik merah nih. Lurus nggak nih menurut teman-teman? S-nya oke, pas sampai dia ada miring kiri, terus ke B dia offside kanan, terus ke C dia agak sedikit nungging dikit gitu loh. Aduh, gimana nih? Saya tidak yakin Yamaguchi bisa menerbitkan seperti ini ya. Tidak yakin. Masa depan orang loh. Nah, ini tanda sama dengan ini beda. Aduh, ada yang sudah duluan, ada yang lebih. Terus ini nih, saya kasih tengah lagi ini ya. Ini teman-teman lihat ini. Ada yang duluan, ada yang lebih sedikit, ada yang kurang sedikit, ada yang tambah sedikit. Pantas. Ini otak maju mundur begini kayak saya tidak yakin ini terbit dadakan. Jangan-jangan ini yang cetak di pasar pramuka nih.
Jangan-jangan ini dicetak pasar permukaan ini jadi, aduh, bahaya nih. Kemudian, ini masa S sama dengan super. Ini tidak ada spasi, ini gimana nih? Tidak ada super, tidak super deh. Tidak ada spasi. S, terus E. Ini maju sedikit E, jadi S ke S maju setengah spasi, terus ada spasi setengah ini nih. Aduh, ini dia punya miring ini. Kalau ada kepala miring sedikit, gimana kalau mau? Bagaimana ya? Aduh, ini jelas sekali. Ini nggak usah pakai digital, ini pakai kaca pembesar, kasih perbesar aja nih biji mata. Lihat jelas, saya pakai kacamata aja masih berusaha untuk melihat ketelitian ini. Tapi ini luar biasa. Ini ijazah dari University, dari Yamaguchi University. Oke, saya bacakan dalam bahasa Inggris, tapi mohon maaf kalau bahasa Inggris saya agak mendok-mendok sedikit ya, mendok-mendok lokal gitu. Oke. This is to certify that Rismon Hasiholan Sianipar has obtained the necessary credit in the master course of the graduate school and has passed the final examination, and that the required thesis has been accepted by the Graduate School of Science and Engineering. The president of the university has therefore conferred the degree of Master of Engineering. Asik. Oh, boleh juga saya nih. Nah, date of issue March 18, 2006 ya, 18 Maret 2006 ya. Ini keluarnya itu tanggal 18 Maret 2006. Tanda tangannya Kato Hiroshi, Presiden Yamaguchi University. Kita lanjut ke ijazah doktor ya. Kurang lebih sama, hanya beda ini sini tulis the President of the University has therefore conferred the degree of Doctor of Engineering. Nah, ini keluarnya tuh date of issue October 24, 2006. 24 Oktober 2006. Bagaimana mungkin cuman 7 bulan dari S2 langsung lulus S3? Maksudnya kuliah S3 cuma 7 bulan. Loh, cuman respon. Aduh. Ini benar apa enggak sih? Benar apa benar atau pembenaran ini? Coba teman-teman perhatikan nih loh. Kok bisa? Kotak merah nih. 18 Maret 2006 S2. 24 Oktober 2006 S3. Woi, tolong dijelaskan. Saya nggak bisa jelaskan ini. Saya hanya bertanya-tanya. Kok bisa? Ada apa? Apakah ini palsu? Diduga palsu? Atau sengaja dipalsukan? Atau memalsukan? Atau apa lagi? Kalian netizen, menurut kalian gimana nih? Masuk akal nggak sih? Rasional nggak sih? Gitu loh. Kok bisa gitu ya? Saya susah untuk menjelaskan ini nih karena masa 18 Maret 2006 date of issue S2-nya, kemudian date of issue doktornya 24 Oktober 2006, 7 bulan saja ini. Ya, jadi banyak sekali ya kejanggalan-kejanggalannya. Dari video yang hampir berapa? Hampir 10 menit ya, 10 menit lebih lah, 10 menit lebih yang kita saksikan barusan. Oh, 9 menit lebih 5 detik ya, barusan saya cek. Ya, terkait analisis ijazah Rismon yang katanya dari Yamaguchi University ya kan, yang pernah ditunjukkan oleh si Rismon pada saat live ya kan. Tadi sudah kita lihat bareng-bareng, banyak sekali kejanggalannya, dan menurut saya kejanggalan-kejanggalan yang diungkap oleh konten kreator barusan ini kok menurut saya ya sulit sekali dibantah ya. Bahkan sulit sekali dibantah oleh bukan hanya si Rismon, sulit sekali dibantah oleh Presiden Amerika Serikat. Hah? Iyalah, mulai dari warna kertasnya ya kan, yang kekuning-kuningan, sementara yang ditunjukkan oleh si Rismon itu berwarna putih. Ini menunjukkan bahwa ijazah tersebut dicetak dengan kertas HVS. Mungkin kertas HVS dengan ketebalan 80 gram lah, atau mungkin 85 gram lah.
Aduh, itu artinya apa? Berarti itu ijazah tidak dikeluarkan oleh Yamaguchi University, tapi dikeluarkan oleh rental fotokopian di pinggir jalan. Jadi hanya modal 100 perak dapat ijazah. Belum lagi tadi ya tentang rata kiri, rata kanan, dan lain sebagainya. Aduh, kalau saya sih udah 1000 miliar triliun %, saya tidak percaya bahwa si Rismond itu merupakan lulusan Yamaguchi University. Walaupun, ya kan, pernyataan saya ini baru bersifat dugaan. Saya tidak bisa menghakimi karena saya bukan seorang hakim. Jadi pernyataan saya tadi hanya sebuah dugaan. Dugaan yang menurut saya 11.000 triliun % akurat. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.